Nilai transaksi misi dagang Jawa Timur dan Sumatera Selatan menembus angka fantastis, mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini melampaui target awal yang hanya dipatok 500 miliar. Komoditas yang diperdagangkan mencakup berbagai kebutuhan pokok dan industri mulai dari olahan unggas, susu, gula merah, tebu, bawang merah, mesin las, hingga peralatan dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa misi dagang ini bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mempererat kerjasama antar daerah untuk mendukung pembangunan nasional. Selain perdagangan, Jatim juga menawarkan kerjasama bidang peternakan. Sumsel dipersilakan mengirim tenaga SDM untuk dilatih di Balai Besar Inseminasi Buatan, agar populasi sapi yang kini baru 300.000 ekor bisa meningkat mendekati Jawa Timur yang sudah mencapai 3,2 juta ekor. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik peluang itu. Ia optimis dengan ketersediaan pakan ternak dari tebu dan bahan lokal lainnya ditambah ilmu dari Jatim, produksi daging di Sumsel dapat ditingkatkan. Kita ini kan bagian dari menjahit merah putih. Kalau Presiden punya target ketahanan pangan gitu, sama-sama kita. Nanti bisa cocok, tapi tadi yang paling besar adalah sektor peternakan ya. Kita tahu Jawa Timur unggul di dalam pengembangbiakan breeding, pengembangbiakan penggemukan sapi. Jawa Timur jagonya. Jadi kita ingin sekali untuk mengirim orang-orang kita, baik petugas inseminasi, tapi kan nggak cukup kelahiran saja yang kita harapkan, tapi bagaimana pertumbuhan sapi ini nanti dipelihara dengan benar dengan target capaian penggemukannya yang benar juga. Gitu. Kalau pakan kita kan tersedia, sapi butuh molasses di sini banyak. Di sini banyak molasses, banyak kebun tebu, banyak itu. Di sini butuh onggok, di sini banyak juga. Jadi hanya tinggal bagaimana kepiawaian para peternak di Jatim itu kita adopsi. Misi dagang ini diharapkan menjadi jembatan ekonomi sekaligus memperkuat persaudaraan dua provinsi besar di Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.